bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Karena pada saat itu masyarakat dari India, Gujarat, dan Persia datang ke Asia Tenggara, salah satunya Nusantara untuk melakukan perdagangan. Oleh karena itu, masyarakat dari India, Persia, dan Gujarat berkomunikasi dengan masyarakat lokal menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukan bukti yang menyatakan hal itu dengan ditemukannya beberapa prasasti. Salah satunya prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi. Selain itu, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar perdagangan, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan tutur. Pada saat itu, bahasa Melayu dipakai di seluruh wilayah di Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah ini, wilayah Nusantara, dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah tersebut. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai daerah, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dikukuhkan atau dinyatakan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia dengan bahasa Anda. Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, pemerintah menetapkan pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang. Amanat pasal itulah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Khusus tentang bahasa negara, pengaturannya dituangkan dalam bab 3, mulai pasal 25 sampai dengan pasal 45. Dalam undang-undang tersebut, ibarat sisi mata uang, pengaturan tentang bahasa negara tentu berkaitan dengan pengaturan bahasa yang bukan bahasa negara, yang dalam hal itu berupa bahasa daerah dan bahasa asing. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang disahkan berlakunya pada tanggal 9 Juli 2009 mengatur 4 substansi pokok, yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam undang-undang itu, bahasa Indonesia dibatasi sebagai bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa daerah diberi batasan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, baik bahasa daerah maupun bahasa asing memegang fungsi pendukung bagi bahasa Indonesia. Sebagai pendukung, bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan apabila fungsi bahasa Indonesia tidak dapat dijelaskan secara efektif. Berkaitan dengan upaya pengembangan dan pembinaan dan perlindungan bahasa,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra daerah kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam hal itu, semua pemerintah pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah itu harus dilakukan. Pemerintah daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah. Cukup sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.